mesin Panzer Jerman menjadi panas saat Der itu. Panzer. Tapi kalau lihat tadi kan kalau pola cocok logi kita masuknya Spanyol ya juaranya ya. Tapi kalau dari di atas kertas gimana? Ya di atas kertas orang pasti menjagokan Prancis lah. Karena dengan materi pemainnya yang super mewah saat ini gitu kan. mewah ya, Iya, mahal sangat mewah, sangat luar biasa. Salah satunya Prancis dan Spanyol, dua negara yang difavoritkan menjadi tim yang paling potensial untuk menjadi juara. Selain tentunya ada Argentina juara bertahan. Nah permasalahannya apakah Argentina bisa tampil luar biasa? Ingat 1986 ya kan, mereka juara. Terus 1990 dengan Maradonanya mereka masih bisa sangat luar biasa walaupun pada akhirnya gagal kan. 1990 mereka kalah di final dari dari Jerman waktu itu gitu kan. Jerman Barat waktu itu masih kan. Artinya sekarang kalau kemudian mau diikuti jejak Messi ingin mengikuti jejak Maradona setelah juara 2022, artinya ada potensi kalau cocok loginya dengan sejarah yang bisa berulang ya, Messi setidaknya bisa membawa Argentina kembali ke final. 2 kali dia juara dunia. Kasihan Ronaldo. Jadi kalau memang menarik nih, kalau tadi saya bilang ada hal-hal yang menarik yang mungkin akan terjadi sejarah. Kalau finalnya tadi, yang pertama Amerika Serikat lawan Iran, tapi itu kan 0, sekian persen lah. Itu kita aja itu. Atau final yang kedua adalah Portugal melawan Argentina. Wah ini ya kan? Pertemuan ini akan menjadi tadi itu kan lasting dance-nya dua maestro sepak bola Indonesia gitu kan, antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo, dan ini akan menjadi sebuah momen yang sangat besar. Ini penonton juga luar biasa. Tapi jam tayang di kita gimana nih? Nah itu dia. Gimana nih kita nih? Jam tayang ini kan jadi mengingatkan Piala Dunia 1994. Jam berapa tuh sampai ya kan? Dari jam 5 subuh kita nonton bola atau jam 2 malam kan, kayak kemarin pembukaannya di Meksiko jam 2 malam. Di mereka siang dong. Gitu. Kalau kemudian jam 10 pagi, jam 9 pagi kayak tadi kan malam. Di sana kan di Meksiko orang baru masuk kantor. Betul, orang baru masuk kantor. Nah ini yang menjadi sedikit problem kan. Artinya Indonesia adalah negara yang selama ini menjadi kiblat penonton sepak bola dunia terbesar ya, sangat potensial. Karena dengan jam yang bukan prime time ini kan juga ikut mempengaruhi atmosfer Piala Dunia 2026 ini, di mana jam kantor, orang masuk kerja, orang masuk sekolah. Ya anak-anak. Tapi untungnya sekarang udah mau libur kan. Ya kan? Udah baru ujian. Iya kan, udah selesai ujian, jadi masih momentumnya pas, tapi sekali lagi ini pagi. Kemudian ini juga ikut mempengaruhi dari sisi atmosfer pertandingannya, sisi keinginan orang untuk menonton bolanya di jam kerja, atau kemudian membuat orang-orang yang fanatik itu lebih memilih nonton bola dibanding kerja. Bolos kerja gitu. Dulu kan 94 seperti itu, kita masih sekolah kan, bolos sekolah atau di kantor kepala sekolah nonton TV bareng-bareng Piala Dunia gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini bisa jadi jam 9 pagi gitu masuk kantor, kalau bosnya passionnya di bola kan enak, jadi pada nonton bola aja, setelah itu baru kerja jam 12 siang. Tapi final tuh jam berapa nanti kira-kira? Jam 9-10 pagi ya? Nah, kalau final saya pikir akan digelar seperti halnya pembukaan ya, sekitar jam 2, jam 3 waktu sana, atau di sini di Indonesia ya jam jam 1, jam 2 malam. Ya mirip pembukaan kemarin ya. Seperti pembukaan. Meksiko Afrika Selatan. Jadi orang melihat istilahnya kurang meriah nih karena dibukanya bukan malam kan gitu kan. Iya. Terlalu panas. Nah, cuaca panas di Amerika Selatan juga akan berpengaruh pada tim-tim Eropa. Ya. Yang nggak terbiasa. Yang tidak terbiasa. Tapi kalau lihat hype-nya Piala Dunia sekarang, gimana sih, orang kayaknya belum tersadar, besok pembukaan. Betul. Tahu udah ada beritanya. Ya, ini kan saya melihat promonya tidak begitu masif. Ada beberapa hal yang membuat Piala Dunia ini tidak seramai pemberitaannya dengan Piala Dunia sebelumnya. Yang kemarin aja yang beda. Pertama, secara tadi lagi geografis sangat jauh ya kan, di Amerika, Meksiko, Kanada. Amerika dan juga jarak antara Amerika, Meksiko, Kanada juga berjarak. Sehingga kemudian vakansi dan perjalanan supporter dari satu tempat ke tempat lain menjadi sangat merepotkan. Itu yang kemudian membuat suasana misalnya di Panson tidak begitu semeriah ketika Piala Dunia digelar satu negara di Qatar kemarin dengan jarak yang sangat dekat, atau di Afrika Selatan yang sebenarnya negara yang tidak begitu fanatik sepak bola, tapi karena di daerahnya dekat sehingga kemudian orang
dengan mudah bisa datang ke sana. Kedua, yang membuat tidak meriah itu ya untuk sisi yang di Amerika Serikatnya dan Kanada dan Meksiko adalah itu ada Amerika terlalu kaku dalam menerapkan aturan sehingga membatasi pemain-pemain orang-orang tertentu atau dari negara tertentu untuk datang ke Piala Dunia. Ya. Bahkan Trump dalam konferensi pers Piala Dunia apa itu? Kita hanya akan memberikan orang yang tepat untuk masuk ke Amerika. Kan sampai menyatakan hal semacam itu. Gitu. Iya. Artinya dia tidak memberikan keluasan sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk mempermudah orang masuk. Iya. Ini juga ikut menghambat atmosfer Piala Dunia di sana. Ditambah yang kedua ya, dari sisi jam tandingnya juga kan tidak proporsional, bukan prime time lah. Kalau misalnya malam jam 8 itu kan orang pulang kerja sambil kemudian santai-santai mereka nonton bola. Sekarang kan mereka harus begadang ke subuh gitu kan, atau kemudian pagi untuk nonton bola di jam kerja yang kurang yang di jam kerja yang nggak boleh ditinggalkan oleh mereka. Jadi waktu yang kemudian membuat atmosfernya seperti tidak terasa, ditambah lagi yaitu menurut saya situasi dan kondisi geopolitik. Betul. Geopolitik yang terjadi di antara Amerika dengan Iran yang membuat orang khawatir apakah Piala Dunia ini akan sukses. Orang lebih berpikir kondisi di Timur Tengah ketika serangan-serangan yang terjadi, kemudian situasi ekonomi setelah Hormuz yang kemudian membuat harga BBM naik gitu kan. Nah, itu kan akhirnya orang dikalahkan dengan hal-hal isu-isu yang lain itu sehingga membuat Piala Dunia ini tidak begitu euforianya tertutup, ditambah lagi ya karena promonya juga tidak begitu luar biasa gitu kan dibanding misalnya tahun-tahun sebelumnya di mana ada Piala Dunia roadshow Piala Dunianya untuk kemudian dari negara ke negara keliling. Ya, ini kan tidak terdengar sama sekali nyaris sehingga kemudian kita aja sampai lupa kalau tidak ada media sosial. Iya, ternyata udah pembukaan aja. Nah, ternyata udah pembukaan. Kita udah Shakira joget-joget. Nah, gitu. Bang, ini terakhir nih Bang. Terakhir kalau kita lihat Piala Dunia, terus perkembangan sepak bola tanah air. Kita sempat diprediksi akan masuk Piala Dunia tahun 2030. Iya. Gimana melihatnya? Apakah itu halu atau memang memungkinkan kita ke arah sana? Kalau target PSSI-nya sebenarnya 2038. 38, oke. Ya, tapi kemarin dengan percepatan yang dilakukan dan kita nyaris bisa lolos kemarin babak playoff setidaknya saat di Asia ketika akhirnya kita gagal di babak keempat. Itu yang kemudian membuat ada potensi kita lebih cepat dari target. Seperti halnya Jepang dengan visi 1000 tahun sepak bola Jepang, salah satunya adalah mereka menargetkan 2050 Jepang juara Piala Dunia. Juara ya, bukan itu target Jepang. Tapi sekarang mereka sudah menapak ke sana. Nah, artinya potensi kita bisa lolos Piala Dunia 2030 bukan hal yang mustahil gitu kan. Tapi jangan juga menjadi mimpi yang kebablasan. Karena apa? Karena menurut saya adalah untuk bisa lolos Piala Dunia banyak hal yang harus dibenahi di sepak bola kita. Di antaranya adalah tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaannya tidak hebat, tidak mampu melahirkan pemain-pemain muda potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia, seperti misalnya Spanyol yang setiap Lamine Yamal muncul gitu kan. Terusnya kemudian Brazil tiba-tiba Endrick sudah muncul atau kemudian beberapa pemain-pemain yang muda yang sudah mulai muncul di di negara-negara besar sepak bola dan Indonesia gitu kan belum banyak yang muncul untuk kemudian menjadi generasi yang golden generation untuk sepak bola Indonesia. Nah, karena itu pembinaannya harus menjadi perhatian serius. Jadi pembinaan kita artinya belum serius. Belum serius. Nah, kalau kita belum serius harus kita tingkatkan keseriusannya kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030. Kalau belum serius berarti masih bercanda. Karena apa? Iya, masih bercanda, banyak bercandanya. Bahkan pembinaan usia muda aja kemarin sampai berantem kan, ada Evander Prolasta itu yang sampai kemudian baku hantam di lapangan dan itu contoh yang tidak baik. Artinya yang ingin kita katakan adalah pembinaannya harus dibenahi dan harus masif, jangan sampai kemudian kita tidak punya regenerasi pemain. Misal contoh, sekarang pemain-pemain seperti Joey Palupesi, kemudian Jordi Amat, 2030 Kevin Verdong,
2030 usianya udah 36, 38. Artinya harus ada generasi baru. Mereka bukannya Messi, bukannya Modric yang 38 masih matang bugar. mainnya. Iya, masih bugar kan. Nah, itu yang kemudian yang membedakan, yang harus kemudian kompetisinya. Kalau kompetisinya sehat, pasti akan melahirkan pemain-pemain hebat gitu. Jadi terakhir lah pesan buat PSSI lah, atau sebagai salah satu penanggung jawab pembinaan sepak bola Indonesia. Ya, pesannya adalah kalau kita ingin lolos Piala Dunia, maka kita harus benahi kolam sepak bola kita. Kolam yang keruh ini harus diganti airnya dengan kolam yang jernih. Sehingga kemudian benih ikan yang kita tanam di situ akan hidup dengan sehat. Dan kalau hidup dengan sehat kita mendapatkan ikan-ikan berkualitas. Artinya itu yang harus dilakukan oleh PSSI. Kolam yang kotornya harus dibersihkan. Kita ngomongin bola nih, bukan kolamnya. Iya, kita harus bukan ikan koi ya. Iya, bukan ikan koi. Kita harus bersihkan itu semua dari hal-hal yang merusak moral sepak bola. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan sangat luar biasa. Sama halnya misalnya saat ini kan sebenarnya sudah sangat luar biasa, kompetisi belum mulai sudah ada euforianya, Persija datangkan Sintayong yang mantan pelatih timnas, itu kan ikut mengangkat kompetisi kita juga gitu kan. Tapi juga menjadi pertaruhan buat Sintayong yang banyak fansnya saat ini sangat mengidamkan, mereka bring back Sintayong to tim nasional Indonesia. Tapi ternyata datang John Hetman yang penampilannya lebih luar biasa dibanding Sintayong kan. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalankan hanya kalah 1 dari Bulgaria. Sintayong waktu lawan Oman, Sintayong kalah 1-3. Kita menang 3-0 lawan Oman. Artinya kan John Hetman ini sangat luar biasa. Nah, artinya ini pertaruhan juga buat Sintayong. Kalau dia sukses membawa Persija juara, maka namanya akan semakin harum. Tapi kalau kemudian dia gagal membawa Persija juara, maka kemungkinan ratingnya akan sangat turun gitu kan. Pertaruhan besar dan pertaruhan buat Sintayong. Artinya Sintayong sedang berjudi dengan masuk rimba sepak bola Indonesia di level kompetisinya, bukan tim nasional. Terima kasih udah hadir di sini. Siap. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen di aset-aset sosial media kita, YouTube dan TikTok serta Instagram. Pak Kamal, terima kasih sekali lagi. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.